Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa ala rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebelum kita awali kajian At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi rahimahullah malam hari ini, terlebih dahulu kita buka dengan membaca bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka halaman 23. Faslun fi adabil muta'allimi. Kalau di kitab antum mungkin berbeda ya. Faslun fi adabil muta'allimi. Pasal yang kita bahas ini adalah pasal yang membahas tentang adab-adab atau etika seorang santri, seorang pelajar, seorang penghafal Quran. Kalau sebelumnya kita sudah mengkaji tentang adab-adab seorang guru, maka mulai malam hari ini kita akan mengkaji bagaimana dengan adab seorang santri. Kita semua selama-lamanya tetap santri. Mazala taliban, selama-lamanya tetap talib, tetap murid atau tetap santri. Nah, seorang santri itu identik dengan adab, memiliki identitas. Oh, ini santri. Oh, itu bukan santri. Kita kan bisa melihat nih. Pagi-pagi di pasar ada yang pakai sarung terus pakai peci. Oh, santri. Betul nggak? Walaupun ada juga petani masih pakai sarung, tapi santri itu memiliki identitas. Wajahnya bersih, baunya harum, rambutnya tidak ada yang gondrong, rapi, wangi, elegan, itu santri. Paling tidak bukan hanya dari segi pakaian, tapi juga dilihat dari perilaku. Itu yang paling penting. Banyak orang yang berpakaian ala santri tapi ucapannya, perbuatannya tidak mencerminkan seorang santri. Maka santri itu lebih identik dengan ucapan dan perbuatan. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah pakaian. Maka kalau dalam istilah Jawa itu sering disebut ajining roko soko ing busono. Jati diri, harga diri seseorang itu terlihat dari bagaimana ia memakai pakaian. Dilihat dari cara ia berpakaian. Yang namanya santri ya pakaiannya pakaian ala santri. Ini santri kok pakai singlet gambar playboy misalnya, ngakunya santri milenial. Itu bukan santri itu. Santri itu pakaiannya sopan, menutup aurat. Termasuk juga dengan adab-adab yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'u ma dzakarna min adabil muallimi fi nafsihi adabun lil muta'allimi. Jami'u ma dzakarnahu, semua yang telah kami sebutkan, min adabil muallimi, dari adab-adab seorang guru, fi nafsihi, terhadap dirinya, adabun, itu juga termasuk bagian dari adab lil muta'allimi, bagi seorang santri. Jadi kalau sebelumnya kita membahas tentang adab seorang guru terhadap dirinya, bagaimana ucapan dan perbuatannya, maka secara tidak langsung itu juga termasuk adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang murid, seorang santri. Wa min adabihi, dan di antara adab-adabnya, adab seorang santri adalah ayyajtaniba, hendaknya ia menjauhi, bahkan kalau bisa meninggalkan, bukan hanya menjauhi, al-asbaba, beberapa sebab atau faktor-faktor asyaghilata, yang dapat melalaikan dirinya, syaghilah termasuk yang menyibukkannya, anit tahsili, dari menghasilkan atau dari belajar. Segala sesuatu yang menghambat dirinya untuk belajar hendaknya dijauhi. Misalnya nih, antum sedang menghafal Quran, salah satu faktor yang menghambat cepatnya menghafal Quran itu apa? Gadget. Untungnya di sini dilarang pakai gadget, kecuali telepon. Ma, gimana kabarnya ma? Baru boleh.
Tapi kalau seandainya dalam keseharian itu santri diperbolehkan bawa HP, nggak apal-apal itu. Mau ngapal buka TikTok dulu, mau ngapal buka Instagram dulu, nggak apal-apal nanti. Nanti kalau sudah libur ya, kalau sudah pulang baru pegang HP. Tapi jangan balas dendam. Di sini nggak boleh pegang HP terus di rumah 7 kali 24 jam pegang HP terus. Jangan. Ada waktunya. Saya walaupun boleh pegang HP tetap ada waktunya. Kapan boleh, kapan nggak boleh. Yang jelas pada saat sholat nggak boleh buka WA. Nggak boleh. Faktor-faktor yang menyebabkan seorang santri itu gagal dalam belajar harus dihindari, harus dijauhi. Banyak makan, banyak tidur, banyak main, banyak jajan termasuk. Saya banyak jajan. Waktunya murojaah ini ngemil satu ayat sedotan satu. Ini kapan ngapalnya ini? Pokoknya segala sesuatu yang menghalangi aktivitas belajar mengajar harus dihindari, dijauhi atau ditinggalkan. Illa sababan, kecuali sebab la budda minhu yang memang tidak bisa dihindari, yang harus dilakukan. Lil hajati, karena faktor kebutuhan yang mendesak. Contohnya apa? Misalnya antum harus terjadwal masak, bantu masak maksudnya. Terjadwal bantu bersih-bersih. Ini adalah hajat yang harus dilaksanakan. Karena sebagai amanah yang tidak bisa kita tinggalkan. Kalau yang berkaitan dengan seperti itu maka boleh. Tapi kalau faktor-faktor lain yang tidak ada hubungannya dengan belajar, hendaknya ditinggalkan atau dijauhi. Wayam bagi dan hendaknya seorang santri itu ayyutahhira qalbahu, bersih hatinya dengan cara melakukan tazkiyatun nafs, membersihkan hati dari segala kotoran-kotoran hati, minal adnasi, dari segala kotoran-kotoran hati. Contohnya apa? Ujub, takabur, riya, sum'ah, apalagi kikir. Banyak santri yang kikir, punya makanan banyak disimpan. Kalau yang lain sudah nggak ada, kamar sendiri makan. Ada temannya disimpan lagi. Kalau sudah basi, sudah busuk baru dibagi-bagikan. Ada yang seperti itu. Kikir, penyakit kikir harus dihilangkan. Termasuk juga yang paling sering terjadi itu adalah penyakit ya malas, bisa jadi itu dari hati. Hati yang kurang berzikir kepada Allah, tidak merasa dalam pengawasan, tidak qanaah, tidak menerima, itu bisa menyebabkan bukan hanya hatinya tapi juga fisiknya yang bermasalah. Maka seorang santri, tujuan antum belajar itu tidak lain adalah tazkiyatun nafs, untuk menyucikan diri, untuk membersihkan diri. Harus dibersihkan dari segala kotoran-kotoran hati. Liyaslaha liqabulil Quran, liyaslaha agar hati kita layak, diri kita layak, liqabulil Qurani, untuk menerima Al-Quran, wa hifdhihi, dan menghafalkannya, wastismarihi, dan juga memperoleh. Istismar, samroh itu artinya buah, berarti memperoleh faidah atau buahnya. Ternyata ada korelasi yang sangat erat. Mudahnya kita belajar, mudahnya menghafal Quran, mudahnya di dalam memahami dan mengamalkannya itu kaitannya dengan kondisi hati. Semakin hatinya bersih, semakin mudah atau dimudahkan oleh Allah untuk belajar, menerima ilmu, memahami, menguatkan hafalan, tidak mudah lupa, dan lain sebagainya. Maka banyak ulama yang menganjurkan para santri agar hatinya tidak keras, agar sebelum menghafal itu melakukan taubatan nasuha. Taubatan nasuha dulu. Semua yang akan menghafal Quran bertaubat kepada Allah, mohon ampunan Allah, membersihkan hati sebersih-bersihnya. Karena jangan sampai Al-Quran, hafalan Quran yang ibarat air yang jernih itu
kita tempatkan di suatu tempat yang wadahnya masih kotor. Maka hati itu ibarat wadah, hati itu ibarat bejana. Percuma kita susah payah memasukkan air ke dalam bejana, walaupun air itu bersih, tapi kalau tempatnya masih kotor, maka air itu akan terkontaminasi menjadi kotor. Oleh karena itu, sebelum kita memasukkan air ke dalam bejana itu, yang terlebih dahulu kita lakukan adalah membersihkan bejana. Dan bejana itu adalah hati. Dibersihkan dulu. Salat malam, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Istighfar sebanyak-banyaknya, memohon ampun kepada Allah. Yang walaupun membaca Al-Quran itu bisa menghapuskan dosa-dosa, bisa menghapuskan segala kesalahan, tapi juga beristighfar, meminta maaf kepada orang tua, meminta maaf kepada saudara-saudara yang di rumah, meminta maaf kepada teman-teman, mungkin satu sekolahan, satu kampung, itu memiliki pengaruh. Kalian yang mungkin di sini masih merasakan kesulitan menghafal, coba melakukan refleksi. Barangkali kita masih punya kesalahan dengan yang di rumah, entah itu orang tua, keluarga, atau mungkin juga teman-teman. Maka manfaatkan nanti kalau pas perpulangan, minta maaf. Bukan minta sangu, minta maaf. Minta doa, biar didoakan orang tua. Minta maaf kepada keluarga. Minta maaf mungkin kita punya adik, sering kita bully adiknya. Minta maaf kita punya kakak, sering kita gangguin kakaknya. Minta maaf kita punya tetangga, punya teman, dulu kelerengnya kita ambil belum kita kembalikan misalnya. Atau usil ketika dulu di sekolah, alat tulisnya dipinjam tapi tidak dikembalikan. Mereka belum ridha. Maka ketika kita minta ridha kepada mereka, mereka baru memaafkan, baru mengikhlaskan. Barulah kemudian kita merasakan kemudahan-kemudahan dalam menghafal. Ada korelasinya. Ada kaitan yang sangat erat antara kondisi hati kita dengan kesiapan kita di dalam menerima ilmu, dalam menerima Al-Quran. Termasuk juga dalam memahami dan mengamalkan. Faqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqad sahha dan sungguh telah sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ala ingatlah, inna fil jasadi, sesungguhnya di dalam jasad itu mudghatun, terdapat segumpal daging. Idza salahat, apabila segumpal daging itu baik, salahal jasadu kulluhu, maka jasad itu akan terpengaruh menjadi baik. Apa yang ada di dalam mempengaruhi apa yang ada di luar. Kalian tahu teko, ceret? Teko itu kalau diisi kopi, dituangkan yang keluar apa? Kopi. Teko itu kalau diisi teh, ketika dituang yang keluar teh. Pernah enggak antum mengisi teko kopi, begitu dituang kok keluar susu? Berarti ada yang enggak beres di dalamnya itu. Apa yang dikeluarkan itu sangat ditentukan apa yang dimasukkan di dalam. Maka jangan heran kalau misalnya ada seseorang yang ucapannya, perbuatannya tidak baik, maka sungguh itu adalah cerminan dari hati yang tidak baik. Kalau hatinya baik, tidak mungkin dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kalau hatinya bersih, maka ucapannya, perilakunya juga pasti bersih. Wa idza fasadat, namun apabila segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka jasadnya, perilakunya, perangai dan perbuatannya juga akan rusak. Ala ingatlah, wahia mudghah, segumpal daging yang terdapat di dalam diri kita itu adalah al-qalbu, hati atau jantung. Jadi pengendali diri kita itu apa? Jantung. Termasuk yang mempengaruhi pikiran dan lain sebagainya. Maka benar yang disabdakan oleh Rasulullah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum
wala ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah sekali-kali tidak melihat, tidak memandang jasad kalian, bentuk kalian, harta benda kalian, tetapi yang dilihat oleh Allah, yang dinilai oleh Allah adalah bagaimana hati kalian dan juga amal perbuatan kalian. Wa qad ahsanal qailu, dan sungguh alangkah indahnya perkataan seseorang, yaqulu, yang mengatakan, yutayyibul qalbu lil ilmi, hati yang baik itu cocok dengan ilmu. Hati yang baik itu cocok dengan ilmu. Kama tutayyibul ardu lizzara'ah, sebagaimana juga kondisi tanah yang baik, kondisi tanah yang subur itu cocok untuk ditanami. Lihat kan di samping Mahat ini, barusan kemarin panen, kemudian sekarang sudah ditanami. Panen ditanami, panen ditanami. Ini nunggu 4 bulan sudah panen lagi ini. Besok lusa sudah kelihatan terhampar sawah hijau. Tanahnya subur, cocok. Coba kalau seandainya ini kita jadikan lapangan. Doain ya, mudah-mudahan jadi lapangan antum. Maka habis subuh atau setelah duha atau tahajud, antum boleh nih tengok-tengok di jendela sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tanah ini milik Ma'had. Nanti saya buatin lapangan antum ya, nggak usah ke lapangan tetangga, nggak usah nyewa lapangan futsal, doain. Termasuk yang di kamar berapa itu, yang pojok sana, atas dapur itu kamar berapa? Kamar 6. Berdoa juga, tengok jendela, berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ke timur sampai pasar sana jadi milik Ma'had. Insyaallah nanti antum nggak usah susah payah kalau mau lomba 17-an Agustus kan, lapangannya luas. Tanah yang subur itu mudah ditanami. Tapi tanah yang gersang, tanah yang kering kerontang seperti padang pasir nggak bisa ditanami. Kalau di sini kita lempar biji kacang, tumbuh kacang. Kita melempar habis makan apa misalnya mangga, kita lempar biji mangga, tumbuh mangga. Kalau di padang pasir nggak bisa, walaupun ratusan biji mangga kita tanam, dia akan mati, tanahnya tidak subur. Jadi hati itu bisa menyuburkan ilmu, sedangkan sebagaimana juga tanah itu bisa, tanah yang subur bisa menumbuhkan tanaman-tanaman. Masya Allah. Wayang bagi dan hendaknya seorang santri itu ayyatawadhu'a, tetap rendah hati, tawadhu, limu'allimihi, kepada guru-gurunya, kepada para ustadznya, wa yata'addaba, dan bersikap sopan santun, wa yata'addaba, dan bersikap sopan santun atau beradab, ma'ahu, besertanya, beserta para ustadznya. Wa in kana asghara minhu, meskipun ustadznya atau gurunya itu usianya lebih muda daripadanya. Misalnya nanti kita belajar ke suatu majelis madrasah atau pesantren, guru kita, muhafidz kita, muqri yang menyimak kita usianya lebih kecil, usianya lebih sedikit, lebih muda daripada kita, tetap harus tawadhu. Jangan sekali-kali membuli ustadznya. Mentang-mentang kita sudah lulusan S1, sementara ustadznya masih lulusan SMP, dibully, dikerjain, gak berkah itu ilmu antum. Walaupun usianya masih muda, tapi ilmunya lebih tua daripada kita. Kan banyak tuh orang yang ilmunya, ekspektasinya melebihi umurnya, ilmunya melebihi umurnya. Masih umur 8 tahun sudah hafiz Quran 30 juz. Kita yang 28 tahun masih mulai, sudah hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim,
Bahkan bayi perocot sudah bisa bahasa Arab. Ya maklum memang orang Arab, ya kan? Walaupun usianya lebih muda daripada kita, karena statusnya dia sebagai guru harus kita hormati, harus kita muliakan, harus sopan, harus rendah hati di hadapannya. Wa aqalla syuhratan, meskipun juga tidak terlalu populer, followernya tidak sebanyak follower kita. Misalnya antum sebagai murid followernya sudah ratusan ribu, sementara guru antum tidak punya IG, tidak dikenal, tidak masyhur, tidak populer, maka kita pun tetap harus tawadhu, harus sopan di hadapannya. Wa nasaban, atau tidak semulia nasabnya. Antum keturunan Sayyid, keturunan Habib, Syarif, mulia, anaknya pejabat, kemudian gurunya orang biasa, gurunya orang kampung, anaknya petani misalnya. Kita tidak boleh mentang-mentang jual nasab atau merasa lebih mulia. Bagaimanapun juga beliau tetap guru kita yang harus kita muliakan. Wasalahan, nah ini penting. Walaupun guru kita itu tidak sealim diri kita. Misalnya antum sebagai murid duhanya 12 rakaat, tahajudnya sama witirnya 41 rakaat. Ini Muhammad ini. Setiap hari khatam 30 juz. Salat rawatibnya tidak pernah bolong. Qabliyah ba'diyahnya terus terjaga. Kondisi seperti itu hati-hati, kadang bisa menyebabkan timbul rasa ujub sehingga memandang orang lain, bahkan memandang gurunya lebih rendah. Ustadz itu cuma sholat duha 2 rakaat, Ustadz cuma kadang juga tidak sholat qabliyah. Nah hati-hati, meskipun seorang murid itu lebih alim, ilmunya lebih banyak, bahkan juga ibadahnya lebih merasa maksimal dibanding gurunya, tetap bagaimanapun juga kita harus memuliakan guru kita, menghormati dan tidak boleh sombong di hadapannya. Wa ghairu dzalika, dan yang selain itu. Wa yatawaddu'a, dan hendaknya seorang murid tetap tawadhu lil ilmi, rendah hati lil ilmi, terhadap ilmunya, rendah hati terhadap ilmunya. Contohnya apa? Ya, misalnya kitab itu sebagai perantara ilmu. Kita bisa belajar dari kitab, apalagi mushaf Al-Quran. Maka kita harus ta'zim terhadap kitab, ta'zim terhadap mushaf. Jangan sekali-kali kita menghinakannya, misalnya meletakkan di bawah, apalagi diduduki pakai bantal. Ada bantal, tidur terus kita jadikan kitab kita sebagai bantal, apalagi diduduki, ditaruh di sembarang tempat, tidak dijaga, tidak dirawat. Itu namanya tidak ikram terhadap ilmu. Jadi memuliakan ilmu itu bagian dari bentuk adab atau kesopanan yang dengannya kita bisa mendapatkan keberkahan ilmu. Fabitawadhu'ihi, karena sesungguhnya dengan tawadhu lil ilmi terhadap ilmu, yudrikuhu, maka seorang santri itu bisa mendapatkan ilmu. Ya, hati-hati, jangan sampai kita seperti gelas yang tertutup. Seperti gelas yang tertutup. Gelas itu kalau tertutup, maka dia tidak akan mungkin bisa diisi. Sama kalau misalnya antum datang ke sini dengan gelas tertutup, sudah merasa punya ilmu, sudah merasa punya hafalan, itu sangat berbahaya. Maka ketika kita belajar, kita harus bisa menjadi gelas kosong. Wa qad qalu, dan sungguh mereka telah mengatakan nadman dalam sebuah nazam. Nah, ini penting. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kas-sayri harbun lil makanil 'ali. Ilmu itu harbun. Harbun itu musuh ya, atau pantangan. Lil fata,
bagi seorang pemuda, bagi anak muda al-muta'ali yang sombong. Ilmu itu pantangan bagi anak muda yang sombong. Kasaili, sebagaimana air mengalir atau air yang mengalir. Harbun, pantangan, lil makanil ali, bagi tempat yang tinggi. Air itu tidak akan mungkin mengalir ke tempat yang tinggi. Di mana-mana air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ilmu apapun itu tidak akan mungkin sampai kepada orang yang sombong. Sampai kapanpun ilmu itu hanya akan sampai jatuh kepada orang yang rendah hati. Wa yang bagi dan hendaknya ayyang qada, seorang santri itu patuh li muallimihi, terhadap gurunya, ustadznya atau musyrifnya. Patuh, pokoknya iya, sami'na wa ata'na, selama yang diperintahkan itu tidak bertentangan dengan syariat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kalau perintahnya bertentangan dengan syariat, ya kita nggak boleh mentaatinya. Misalnya, Riki nggak usah sholat zuhur, tidur aja di rumah, ya nggak boleh. Maka selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan syariat, kita harus mengerjakannya. Wa yushawirahu, dan hendaknya selalu bermusyawarah, konsultasikan fi umurihi, dalam segala perkaranya. Dekati para ustadz, ajak konsultasi, komunikasi, ngobrol. Tapi ngobrolnya masalah ilmu, bicara dari hati ke hati. Wa yaqbala qawlahu, menerima perkataannya. Kal maridi, sebagaimana seorang sakit, al-aqili, yang cerdas, orang pasien yang cerdas itu yaqbalu, pasti akan menerima qaulat tabibi, perkataan seorang dokter, an-nasihi, yang memberikan nasihat, al-hadhiqi, hadhiq, ahli, profesional, hadhiq. Seorang pasien yang cerdas pasti akan menerima saran-saran, termasuk juga resep-resep yang diberikan oleh seorang dokter yang profesional, ahli. Wa hadza aula, yang demikian itu lebih utama. Kalau pengen sembuh, pengen sehat, ya ikuti saran dokter. Misalnya, Bapak, obat ini harus habis diminum 3 kali sehari. Setelah makan jangan minum es dulu ya, jangan minum yang manis-manis, jangan yang pedes-pedes. Nah, kalau pengen sembuh, taati. Tapi kalau pengen tambah sakit, ya nggak usah taati. Gak boleh makan es, malah pagi makan es, 1 jam kemudian minum es lagi, setelah itu es terus. Ya udah, wassalam. Taati. Faslun, kita lanjutkan sedikit. Wala yata'allamu, dan hendaknya tidak belajar. Ini pelajaran penting. Wala yata'allamu, dan hendaknya tidak belajar illa, kecuali mimman, kepada orang atau kepada guru, kamilat atau kamulat, sama ya. Kamal itu artinya sempurna. Kamilat atau kamulat. Illa mimman, kecuali antum belajarnya kepada guru yang sempurna. Bisa dibaca kamalat, bisa dibaca kamilat atau kamulat, sama. Artinya sama. Belajarlah kepada orang yang telah sempurna ahliyatuhu, keahliannya. Maksudnya yang kompeten. Jadi kalau antum menghafal Quran, ya gurunya ya harus hafal Quran. Ini ngapal Quran, gurunya masih iqra. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa enggak kira-kira? Antum belajar bahasa Arab, gurunya juga sudah bisa bahasa Arab. Belajar bahasa Arab kepada guru yang tidak ngerti bahasa Arab. Ditanya fi'lun madhi itu apa? Yes. Apa ya? Mungkin sesuatu yang digoreng terus dibungkus pisang, nggak nyambung. Belajar kepada orang yang berkompeten.
Wa zaharat diyanatuhu, dan yang nyata, zaharat yang nyata, diyanatuhu agamanya. Jelas agamanya apa. Mungkin kalau di seleksi lagi mungkin juga sampai manhajnya apa. Oh, itu terlalu perfect juga. Yang penting kapasitasnya, kemudian kapabilitasnya, termasuk juga jelas agamanya. Yang jelas tidak menyimpang akidahnya, tidak melakukan hal-hal yang batil atau hal-hal yang khurafat, yang mengandung unsur-unsur yang bid'ah. Wa tahaqqaqat, dan telah nyata ma'rifatuhu, pengetahuannya, ilmunya. Washtaharat, ishtahara yashtahir, washtaharat, ishtaharat itu ya masyhur, terkenal. Siyanatuhu, apa yang dikenal? Kapasitas ilmunya. Kalau kita tidak tahu kapasitasnya, gimana kita bisa mengetahui ilmunya? Ustadznya sudah nulis buku atau belum misalnya, hafal berapa hadis, itu penting. Kalau baca kitab lihat terjemahan atau enggak, itu juga penting. Jadi ajar bahasa Arab kok pakai terjemahan, itu malu-maluin. Maksudnya harus menjadi motivasi untuk lebih giat belajar. Jangan sampai santrinya lebih paham bahasa Arab daripada ustadznya. Walaupun ada kalanya memang seseorang itu mengajar untuk belajar, tapi paling tidak antum nanti belajar ke yang lebih alim. Misalnya lulus dari sini, wisuda dari sini, belajarlah ke Madinah, belajar ke Al-Azhar, ke Yaman, langsung ketemu dengan syekh, ambil sanad aliyah di sana. Kita mah sanadnya sanad masih ibtidaiyah. Ya aliyah juga, aliyah itu tidak hanya di Timur Tengah. Aliyah itu juga termasuk yang ada di Indonesia. Karena sanadnya orang Indonesia, terutama Al-Quran, itu sama, dimanapun sama. Oleh karena itu terus menerus belajar kepada orang yang benar-benar alim. Bukan hanya ilmunya, tapi juga amaliyah atau ibadahnya. Faqad qala, dan sungguh telah mengatakan Muhammad bin Sirin wa Malik bin Anas, dan juga Imam Malik bin Anas, wa ghairuhuma, dan selain keduanya, minas salafi, dari ulama salaf. Apa yang beliau katakan? Catat ini ya. Hadzal ilmu dinun. Ilmu itu adalah agama. Ilmu itu bagian dari agama. Ya, kita tidak mungkin bisa beragama kecuali dengan ilmu. Hadzal ilmu dinun, ilmu itu adalah agama. Fanzuru, maka perhatikanlah, amman, dari siapa, ta'khuduna dinakum, kalian mengambil agama kalian. Paham ya? Perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Jadi sebelum belajar, kalau dulu orang itu sebelum belajar ya bukan melihat gedungnya, bukan melihat peralatan belajarnya, tapi melihat siapa gurunya. Sampai nanti misalnya kalian sudah berkeluarga, punya anak, sebelum memasukkan anak ke sekolah, sebelum memasukkan anak ke pesantren, lihat dulu gurunya. Bagaimana ibadahnya, bagaimana amaliyahnya, bagaimana tutur kata perbuatannya, reputasinya, itu penting. Jangan hanya sekedar masukkan anak, tapi juga harus melihat. Dan juga jangan terlalu perfect, terlalu jelimet, jangan. Artinya kita juga harus berpikir realistis. Misalnya ketika kita ingin menyekolahkan anak kita, sekolahnya harus yang bagus, gedungnya bagus, gurunya bagus. Ya susah untuk bisa mendapatkan itu, karena semua tidak ada yang sempurna. Kalau ada mungkin bayarnya mahal. Sekali masuk bisa beli Alphard gitu, kan eman-eman. Maka perhatikan dari siapa kita mengambil ilmu, karena itu sangat menentukan
agama kita. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa alaihi, dan hendaknya bagi seorang murid ayyanzura, senantiasa memandang muallimahu, gurunya, memandang atau melihat gurunya, bi'ainil ihtirami, dengan pandangan penghormatan, penuh dengan penghormatan, ihtiram. Jadi kalau kalian memandang guru, memandang ustadz itu, pandang dengan pandangan ihtiram, penuh dengan ta'zim, penuh dengan pengagungan, bukan dengan pandangan kecurigaan. Ini lihat ustadznya penuh dengan kecurigaan, itu jangan, tetap kedepankan husnudzan. Wa ya'taqida, dan meyakini kamala ahliyatihi, kesempurnaan dari keahliannya atau kredibilitasnya, kredibilitas, kamal ahliyatihi, wa rujhanahu, dan keunggulannya, rajih, ala tabaqatihi, terhadap tabaqat atau tingkatannya. Fa innahu, karena sesungguhnya yang demikian itu, aqrabu ila intifa'ihi bihi, lebih dekat dengan keberhasilan kita intifa', mendapatkan manfaat. Jadi kalau misalnya kita belajar kepada seorang guru, tapi kita memiliki resistensi atau memiliki seperti minyak dengan air, penghalang, ya susah kita mendapatkan ilmu. Sering saya contohkan, misalnya kalau kita nggak suka guru yang mengajar bahasa Inggris, selama-lamanya kita tidak akan bisa bahasa Inggris. Kita nggak suka dengan guru matematika, maka selama-lamanya kita tidak akan bisa matematika. Tapi kalau kita dengan mencintai guru, walaupun pelajaran itu sulit, karena ada mahabbah, ada rasa cinta, insya Allah itu akan menjadi jalan kemudahan bagi kita dalam mencari ilmu. Wa kana ba'dul mutaqaddimina, dan ada sebagian dari mutaqaddimin, ulama-ulama yang telah lalu, ya, ulama-ulama salaf, hafalkan ya doa ini. Idza dhahaba ila muallimihi, idza dhahaba, ketika mereka para ulama mutaqaddimin itu dhahaba, pergi, ila muallimihi, menuju kediaman gurunya, atau misalnya mau mondok, mau ke pesantren, mau, kalau dulu kan mondok itu ya datang ke rumah guru. Kalau sekarang mungkin belajar kuliah atau sekolah, ketemu gurunya. Dulu ini amalkan kalau kalian ingin ilmunya berkah dan bermanfaat. Ulama mutaqaddimin, ulama salaf dulu itu ketika mereka akan berangkat sekolah, berangkat belajar, berangkat ke majelis ilmu menemui gurunya, tasaddaqa bi syai'in, mereka bersedekah dengan sesuatu, menyedekahkan sesuatu, yang enggak harus uang, apa yang bisa disedekahkan. Wa qala, kemudian mereka berdoa, Allahumma astur, ya Allah tutupilah aiba muallimi, aib atau keburukan guruku, anni, dariku, wala tudhib, dan janganlah engkau menghilangkan barakata ilmihi, keberkahan ilmunya, minni, dariku. Antum sempat berdoa gini gak? Sempat berdoa? Belum sempat kan? Nah ini hafalkan doanya. Sebelum berangkat ke pondok, sebelum belajar, sedekah dulu. Kemudian berdoa, Allahumma astur aiba muallimi, ya Allah tutupilah aib guruku, dan janganlah engkau menghilangkan keberkahan ilmunya dariku, agar ilmu itu sampai kepadaku, maksudnya. Wa qala Rabi'u, dari Imam Rabi' mengatakan, sahibus Syafi'i, termasuk beliau muridnya Imam Syafi'i rahimahumullah, mudah-mudahan Allah merahmati keduanya. Majtaratu, aku tidak berani, enggak berani aku, an ashribal ma'a, hanya sekedar untuk minum. Wasyafi'i, sementara Imam Syafi'i yang zuru ilayya,
memandangku. Jadi aku nggak berani. Misalnya kalian sedang belajar seperti ini, ketika sedang di hadapan ustadz, di hadapan mu'alim, terus kalian minum sementara gurunya ngelihat, itu kalau Imam Ar-Rabi nggak berani itu. Aku tidak berani minum ketika Imam Syafi'i melihatku atau memandang aku, haibatan lahu, karena aku segan kepada beliau. Haibah itu kewibawaan. Haibatan lahu, karena kesegananku. Tapi sekarang banyak murid-murid yang tidak segan lagi sama gurunya. Ketemu guru, gimana bro kabarnya bro? Ini gurunya atau temannya itu. Tidak lagi ada keseganan, tidak lagi ada ketawaduan, tidak ada lagi ada pengagungan, sehingga berkahnya ilmu terhalang sampai kepada dirinya. Maka antum semakin ta'zim kepada guru, semakin tawaduk kepada guru, maka semakin besar keberkahan ilmu itu sampai kepada diri antum semua. Ini ulama salaf mencontohkan kepada kita. Warawaina, dan telah kami riwayatkan, an Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, ini perkataan Imam Ali, min haqqil alimi, dan di antara hak seorang alim, alaika atasmu, an tusallima 'alan nasi 'amatan, ketika engkau menyampaikan salam kepada manusia secara umum, wa takhussahu, dan mengkhususkan salam itu ya dunahum, kepada selain mereka, maksudnya kepada selain mereka itu, selain kita juga mengucapkan salam kepada hadirin, kita juga mengkhususkan salam itu kepada guru kita, bitahiyyatin, dengan penuh tahiyat, penghormatan. Tahiyat itu artinya apa? Penghormatan. Wa anta jalisa amamahu, dan hendaknya wa anta jalisa, hendaknya duduk amamahu, di depannya, jangan duduk di belakangnya. Ini ngaji atau ngawasi? Kalau kita belajar ya duduknya di depan guru, bukan di belakang guru. Kecuali kalau misalnya pas tabligh akbar, tempat yang di depan penuh, bolehlah di kanan kiri atau di belakangnya. Wala tusyiranna, dan jangan sekali-kali menunjuk-nunjuk. Tusyiru, ya memberi isyarat atau menunjuk-nunjuk. Ini santri enggak punya akhlak ini. Baru datang terus nunjuk-nunjuk, Ustaz. Ya, itu enggak boleh itu. Wala tusyiranna, jangan sekali-kali menunjuk-nunjuk indahu, di sisinya, di sisi guru kita, biyadika, dengan tanganmu. Ustadznya ditunjuk-tunjuk. Apalagi ustadznya dikafir-kafirkan. Bahaya itu. Wala taqmizanna, dan jangan sekali-kali mengedip-ngedipkan mata. Wah, main mata ini sama ustaz. Ketap-ketip. Apalagi melirik-liriknya kan ya. Antum laki-laki soalnya. Ini ustadznya kok diketap-ketipin itu. Bi'ainaika, dengan kedua matamu. Wala taqulanna, dan jangan sekali-kali mengatakan, perhatikan ini. Qala fulanun, fulan mengatakan, khilafan, sebagai pembeda atau penyelisih, liqaulika, kalau di sini liqaulika, mungkin di kitab antum liqaulihi ya, terhadap perkataan liqaulihi itu qaulika Imam, qaulihi, yang benar liqaulihi. Misalnya ini ada seorang santri datang, ketika gurunya menyampaikan sesuatu terus dibanding-bandingkan dengan ustadznya yang dulu, dibanding-bandingkan dengan ustadznya yang lama. Wah, ustadz saya dulu tidak seperti itu. Ustadz saya dulu tidak seperti yang disampaikan itu. Itu enggak boleh itu. Su'ul adab. Wala taghtabanna, ghibah, dan jangan sekali-kali menghibah atau membicarakan indahu, di sisi ustadz, ahadan, seseorang. Ustadznya malah diajak gosip. Ini santri kurang garam. Ustadznya baik-baik, ustadz tahu enggak ya? Si A, si B, dan seterusnya. Kalau memberi informasi nggak apa-apa, ini ngajak ghibah, gosip. Ustadznya diajak ngopi terus gosip berjamaah. Jangan sekali-kali menggibahi orang lain di sisinya. Wala tusyariru atau tusyawiru ini.
Kalau tasyawiru itu ya musyawarah, kalau tusyariru berbisik-bisik ya. Jalisaka fi majlisihi, ya, teman dudukmu di majelisnya. Misalnya ini antum sedang belajar, terus bisik-bisik dengan sampingnya, bisik-bisik dengan temannya. Apalagi yang dibisik-bisikkan itu adalah permasalahan ustadz atau gurunya. Jangan ya. Wala ta'khudhu, dan janganlah engkau mengambil atau menarik bisaubihi, dengan bajunya, idza qama, apabila ustadznya berdiri. Idza qama, apabila berdiri. Yang berdiri itu ya kita, maksudnya santri. Mau berdiri, ditarik dulu baju ustadznya, ditarik baju gurunya, enggak boleh. Wala tulihha, dan jangan sekali-kali mendesak atau memaksa. Wala tulihha, dan jangan sekali-kali memaksa alaihi, kepadanya, kepada guru kita. Idza kasila, apabila guru kita dalam keadaan lelah, capek, mungkin seharian beraktivitas, muridnya masih lanjut Ustaz, terus semangat Ustaz, enggak boleh itu. Ustaznya malah diprovokasi seperti gaya supporter, semangat Ustaz, terus. Jangan. Pahami kondisi Ustaz, pahami kondisi guru. Wala tu'ridha, dan jangan sekali-kali bosan, ay tashba', maksudnya kita bosan, kenyang, min tuli suhbatihi, saking lamanya bersama dengan guru. Ini ustaz dari tadi gak selesai-selesai, gak boleh. Pokoknya sabar. Wa yarudda, dan hendaknya seorang santri menanyakan ghaibata syaikhihi, ketidakhadiran ustadznya, in qadira, jika mampu. Misalnya halaqah pagi, muhafidz antum tidak hadir, ditanyakan ada apa, kenapa tidak hadir, boleh. Wa in ta'adzara alaihi raddaha, wa in ta'adzara alaihi radduha faraqa dzalikal majlisa. Namun sebaiknya tidak dilakukan pada saat kita berada di majelis itu, melainkan faraqa dzalikal majlis, sudah berpisah di majelisnya atau di tempat yang lain. Misalnya kemarin guru kita nggak masuk, terus hari ini masuk, kita tanyakan, Ustaz kemarin kemana, kok tidak ada? Itu nggak usah ditanyakan sebetulnya. Hak guru kita, privasi guru kita. Mungkin beliau ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Pokoknya kita diam. Jadi santri lebih banyak diam. Maka keselamatan dan keberhasilan seorang santri itu lebih banyak diamnya ketika di hadapan ustaz. Dan hal itu akan sangat sulit, mungkin mustahil bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa. Karena mahasiswa itu kan dituntut kritis. Dituntut kritis, tapi kadang kebablasan, saking kritisnya sampai tidak menghargai dosennya. Beda dengan mahasiswa santri. Kalau mahasiswa santri dari Darul Firdaus, dia tetap akan tawadhu. Tidak kadang sok keminter. Kan mahasiswa baru itu ingin kelihatan hebat di hadapan dosennya. Akhirnya ya minteri dosennya, padahal ilmunya baru seumur jagung misalnya. Jangan ya. Antum walaupun lebih paham, referensinya lebih banyak daripada dosen, tetap kita apresiasi dan kita hargai. Karena itu yang akan menentukan keselamatan kita dan keberkahan ilmu yang kita terima. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.